alhamdulillah dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen ditambah nikmatnya, bersyukurlah, berterima kasih, jangan ngeluh, jangan ngeluh. Alhamdulillah dapatnya dikit, alhamdulillah. Atau kali-kali rada sering nonton acara bedah rumah. Itu kalau nonton acara bedah rumah, ya Allah, itu orang ada yang kerja seminggu upahnya cuma 30.000 seminggu. Berarti sehari 5.000. Makanya cuman pakai genjer yang gratis, campur garam. Kalau kita mah kayaknya iya, asalkan mau keliling nggak usah masak. Keliling di Betawi mau pengajian tiap malam ada aja gitu yang makan gitu. Iya, kalau nggak malu mah keliling begitu. Belum yang kondangan. Iya, biarin amplopnya mah 1.000 kayak 2.000 nggak usah dikasih nama dan lain sebagainya, nggak bakal lah kekurangan. Jadi bersyukur. Kalau pengen tambah bersyukur apa saja. Kalau istri disyukurin nambahnya apa? Bukan nambah istrinya. Istrinya mah tetap bisa jadi satu tapi rasanya kayak 4. Iya, dia mah di kamar cakep, masak cakep. Tuh, udah cakepnya cakep juga dan lain sebagainya. Yang biasanya cemberut mulu jadi senyum, itulah azidanakum dan lain sebagainya. Lain sebagainya. Nah, syukurin saja, bersyukur saja, bersyukur. Alhamdulillah. Tapi bersyukur itu prakteknya kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, asyukru hiya sarfu ni'am li taatillah. Bersyukur itu menasarufkan nikmat Allah untuk taat, untuk ibadah. Mata kita masih bisa ngelihat ya. Itu mata kita kali-kali mah buat baca Quran. Atau mata kita Qurannya Quran yang ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat yang tertulis itu Al-Quran yang 30 juz. Kalau ayat kauniyah, ayat keadaan. Lihat bunga, lihat langit. Iya ya, itu bintang, nggak ada talinya, nggak ada yang gantung. Itu matahari, itu apinya dari mana? Itu bisa tempatnya di situ. Coba kalau mataharinya jatuh begitu ya, ngedekat ke bumi. Masa sih nggak ada yang nyiptain begitu? Masa sih nggak ada yang jaga? Pasti ada yang nyiptain. Yang nyiptainnya zat yang luar biasa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, wala yu'tihid du'a illa waqad adalahul istijabah. Tidaklah seseorang dianugerahkan sikap berdoa kecuali sungguh sudah disiapkan untuk ijabahnya. Jadi tinggal kitanya mau doa apa tidak. Kalau diijabahnya Allah udah menyiapkan, udah nyiapin. Dan banyak orang yang tahu kalau doa itu kata Allah ud'uni astajib lakum, tapi kenyataannya yang pada doa dikit. Apalagi mohon maaf ya, kita yang nyari duit tuh kalau kerjanya mah banting tulang, keringat sampai banyak, cuman doanya mah rada ogah. Iya, itu mendekati kesombong. Karena mendekati keperasaan saya. Kalau sukses saya, kalau berhasil gara-gara saya semangat. Iya. Padahal anugerah Allah, rezeki Allah itu diberikan kepada hambanya bukan semata-mata gara-gara kerja saja, tapi karena kerinduan Allah terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Nah, paling tidak kalau kita berdoa mah itu ngaku, ya Allah, saya itu makhluk butuh kholik, saya itu hamba butuh Tuhan. Sekali lagi, doanya yang cakep-cakep, doanya yang hebat-hebat.
Iya, mulai sekarang doanya yang cakep-cakep, yang hebat-hebat. Yang cakep, yang hebat itu ya kita jadi orang yang diterima taubatnya, jadi orang soleh. Yang cakep dan hebat itu kita menjadi orang-orang, anak cucunya, keturunannya, orang-orang baik, orang-orang soleh. Tuh, minta. Dan saya sering sekali bercerita itu di dalam kitab ini, kalau saja seluruh manusia dan bangsa jin dari awal sampai akhir berkumpul di tempat yang tinggi, udah ngumpul di tempat yang tinggi, triliunan itu jin dan manusia. Kemudian semuanya berdoa memohon kepada Allah dan permohonannya dikabul semua oleh Allah, diijabah semua oleh Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah kecuali cuman seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut, dan ketika jarum diangkat dari air laut, itu air yang nempel di jarum itu baru kekayaannya Allah untuk mengijabah seluruh bangsa jin dan manusia dari awal sampai akhir. Sisanya sangat banyak banget. Sangat banyak banget. Kalau sangat banyak banget, segitunya Tuhan kita, segitunya Allah kita. Ini saja nih bumi yang di dalamnya ada air, yang di dalamnya ada emas, yang di dalamnya ada berlian, yang di dalamnya ada sesuatu yang mungkin sangat berharga bagi manusia, itu baru salah satu ciptaannya. Sementara planet yang ada di langit, bintang yang ada di langit itu jauh lebih banyak lagi dan maha kaya banget sampai tidak ada batasnya begitu itu. Kalau Allah maha kaya, kita itu jangan membatasi kekayaan Allah, kemampuan Allah. Kalau tidak membatasi, sementara Allah itu suruh doalah kalian semua. Ud'uni, sama saya, kepada saya ijabah. Iya. Dan saya sering cerita, ada yang dulunya perampok, bajingan, jadi wali. Nah sekarang husnudon, belajar husnudon kepada Allah, husnudon juga kepada semua manusia. Bahkan kalau kata Gus Taifur, siapa Gus Taifur Purworejo itu dulu murid kesayangannya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan Said Muhammad Alawi Al-Maliki kalau urusan istikharah, Gus Taifur yang suruh. Sekarang mau jadi kiai besar, Kiai Taifur istikharahnya akurat. Dan sampai-sampai di Mekah bisa bikin sumur, namanya sumur At-Taifur. Ini orang hebat, ini orang hebat. Kalau bisa mah, supaya kita merendah dan karena merasa orang lain pasti ada keberkahan siapapun, kata dia, dan mendingan husnudon, siapapun orang anggap aja itu Nabi Khidir, daripada kita suudon, ada wali dianggap orang gila. Iya, Nabi Khidir lewat dianggap orang stres. Masih mendingan siapapun orang lain yang kita nggak kenal, jangan-jangan Nabi Khidir. Itu jadinya kepada siapapun baik, kepada siapapun nyari berkah. Suatu contoh, ada orang nih, kiai punya anak lumpuh, syekh punya anak lumpuh. Ada sekelompok orang jadi perampok, habis ngerampok, mampirnya ke pesantren. Begitu mampir ke pesantren, ini perampoknya pada bohong. Di Timur Tengah, ya syekh lah bahasa kitanya pesantren gitu, kiai. Kiai, kami ini mujahid, pejuang. Itu kiainya girang, alhamdulillah ya Allah, betapa beruntungnya saya didatangi oleh para mujahid fisabilillah, padahal mah perampok semua. Iya, dijamu nyari berkah sama mujahid, padahal mah perampok. Iya, dikasih air. Airnya sisanya nggak dibuang, dikumpulin. Buat apa? Siapa tahu ada berkahnya buat ngobatin anak saya yang lumpuh. Dihargain, bekas-bekas perampok dianggapnya bekas mujahid fisabilillah. Akhirnya apa? Dia tawasul, ya Allah, ini air-air berkahnya para mujahid fisabilillah.
mohon dengan berkahnya ini anak saya sembuh lumpuhnya. Itu air diolesin ke anaknya Kiai. Akhirnya apa? Perampoknya pada mau. Kiai, sebenarnya saya bukan mujahid, tapi perampok tulen 100% perampok. Masa? Iya. Tapi kok bisa ya itu anak Kiai, saking Kiai berbaik sangka sama kami, sugesti tambah yakin kepada Allah, itu anaknya Kiai yang lumpuh malah bisa sembuh. Padahal minta berkahnya kami, padahal kami perampok. Akhirnya itu perampoknya pada nangis, minta maaf, pada sadar. Jadi masih mendingan kepada siapapun berbaik sangka. Urusan dianya salah, urusan dia lah. Buktinya gitu, ini ada kiai, padahal kiai mah mestinya lebih hebat. Dia mah tabarukan sama perampok yang dikira mujahid saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anggaplah setiap orang lain orang hebat, orang lain kita nyari berkahnya. Harus bini emah, zaman saya pesantren, saya itu bodoh. Ngaji alpiyah, satu kelas itu sekitar 400 anak. Dari 400 anak, mungkin saya 10 besar yang bodoh. Setiap dipanggil sama kiai, pasti dideg berdiri sampai selesai. Karena nggak apal-apal. Tapi kan saya juga pengen jadi orang gitu. Pengen berkah, cerdas kurang. Akhirnya apa? Saya nyari berkah jadi tukang masak sekamar. Sekamar itu kira-kira ada 40, 35 sampai 40 anak. Saya jadi tukang masak selama 3 tahun tanpa ketahuan sama bapak saya. Kenapa? Pengen manfaat, apa caranya? Belajar saya mah rada dedel. Akhirnya apa? Saya nyari berkah. Saya yakin setiap teman saya punya kelebihan. Dah, saya belajar hormat sama teman-teman saya belajar nyari berkah dari keberkahan teman-teman saya. Iya. Alhamdulillah sih gitu. Bahkan mohon maaf, ini ada cerita joroknya satu. Ketika saya pesantren di Ciwaringin, saya itu kalau pesantren nggak boleh ngutang. Akhirnya apa? Pas nggak punya beras, itu makannya ke kebun kiai, makan jambu kelutuk 3 hari 3 malam. Itu kalau makan jambu biji, itu kalau BAB kayak apa tuh? Kayak kue yang banyak biji apanya tuh? Ya biji onde-onde tuh yang di ronde-ronde gitu. Ya, akhirnya saya punya teman namanya Hasan. Kalau mandi kan di kali. Udah mandi di kali, nyarinya itu batu. Karena beli sabun aja susah. Batu buat gosok. Biar nanti kalau pulang pada bersih. Gitu ya. Ini ada batu cakep bulat. Begitu dilemparin, wah. Anehnya, ini nggak tahu benar apa salah. Sekarang dia kepala desa. Tetangga kampung jadi kepala desa. Begitu kepala desa, apa kata dia? Hah? Kok saya ketika dilantik jadi kepala desa, saya ingatnya nangkep itu dulu waktu pesantren yang kamu lemparin. Itu berkahnya itu kali ya. Ada aja begitu tuh. Iya, sampai begitu dianggap berkahnya. Gitu. Siapa tahu dia masuk sugestinya tinggi, sehingga walaupun begitu dikabul. Ya kayak tadi tuh. Iya, tabarukan sama siapa? Sama dianggapnya mujahid padahal mah perampok, tapi berbaik sangka karena Allah Subhanahu wa taala dikabul. Dan sekarang begitu apalagi kalau sama kiai-kiai sama ustaz-ustaz, sama teman saja didoain, udah harus bini emas saja husnudon. Siapa tahu nih teman kita doanya mah lebih bagus. Walaupun kerjanya mah apa? Walaupun ngajinya mah kayaknya bisaan kita mamanya, tapi urusan doa jangan-jangan hebatan dia. Nah, husnudon nama semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidaklah seseorang itu diberi kemampuan berdoa kecuali sungguh sudah disiapkan untuk diijabah. Tapi diijabahnya tidak harus apa yang sesuai dengan pikiran kita dan yang diucapin. Atau ada lagi, bapak-bapak pernah nggak doa pengen kaya? Kayaknya pernah kali ya gitu ya. Sering malah.
Terus kaya nggak? Terus sekarang kaya nggak? Belum ya? Itu diijabah nggak itu? Yakin diijabah. Yakin diijabah. Cuman kenapa nggak buru-buru diijabahnya? Ada sesuatu yang lebih penting, lebih afdol, lebih dahsyat daripada diijabahnya doa. Apa itu? Proses sabar. Nabi Ibrahim, nabi itu nabi, lebih hebat daripada para wali. Tapi Nabi Ibrahim pengen punya anak aja 80 tahun lebih baru punya anak. Padahal nabi, kita mah pengennya wali aja. Ya Allah, hujan langsung hujan gitu. Nabi Ibrahim lama doanya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun lebih, tetapi jamaahnya, muridnya cuma 80 paling banyak. Ternyata ada yang lebih hebat daripada dikabulnya doa, yaitu proses sabar. Kalau sabar mah nantinya loncat, bahkan terbang. Kata Allah, fa innama yuwaffana sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi, dibalas orang-orang yang sabar, ujurahum bighairi hisab, pahalanya nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Iya, dan iman itu dibagi dua, separuh adanya di sabar, separuh adanya di syukur. Kalau ahli bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu benar namanya beriman. Gak bisa orang ngakunya beriman gak diuji. Iya, jadi kalau umpamanya doanya kok nggak buru-buru, Allah lebih menyenangi proses sabar. Nah, jadi bukannya Allah masa bodoh, bukan. Karena ada yang lebih hebat daripada dikabulnya doa. Proses sabar. Sabar. Jadi yakin aja diijabah. Minimal diijabahnya di alam kubur. Tapi pasti. Ini janji Allah begitu. Tidaklah seseorang itu dikasih anugerah berdoa kecuali sungguh sudah disiapkan untuk diijabah. Berarti banyakin doa, udah. Doanya terserah. Fatihah juga doa. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Alhamdulillah, afdhalud doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah berapa saja. Sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling afdol, doa sebanyak-banyaknya itu sebagai wujud merasa dirinya makhluk butuh kholik, merasa dirinya hamba butuh Tuhan. Itu yang paling cakep. Ya Allah, iya, bahasa kasarnya nih kalau kita ngobrol munajat bahasa ininya, kalau saya nggak doa kayaknya belagu amat saya. Emang siapa saya? Iya, saya mah makhluk, makomnya makom harus butuh Tuhan. Makanya saya kapanpun dimanapun, tiap saat pun selalu butuh, butuh perlindungan, butuh menjadi orang yang baik, butuh banyakin doa, banyakin doa. Nah, itu yang paling bagus adalah doa itu adalah merasa kita makhluk butuh Tuhan, intinya begitu. Urusan diijabah itu mau udah pasti. Kapannya itu baru urusan Allah. Begitu aja, ya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, oh ini ada doa ini nih. Ada doa dari Nabi, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Juga benar, boleh. Ya Allah, saya minta kepadamu nafsan mutmainnah, jiwa yang tentrem. Kalau jiwa yang tentrem mau kayak apapun tenang, nggak panas, nggak gelisah. Mau dikasih apa, dikasih hujan, alhamdulillah. Kan kita jualannya es. Iya walaupun jualannya es, esnya mah nggak laku-laku amat. Tapi gara-gara hujan kan nanti tanaman itu pada tumbuh, buah-buahan pada berbuah, padi juga ujung-ujungnya banyak padi, banyak buah. Berarti walaupun rezekinya kita nggak banyak, cuman nantinya kan murah. Balik, alhamdulillah, karena ada yang lebih dibutuhkan.
Dikasih panas, alhamdulillah. Siapa tahu gara-gara panas tuh orang banyak yang sedang butuh jemuran, banyak tumbuh-tumbuhan yang butuh sinar matahari, bahkan kita udah jarang gerak gara-gara panas, anggap aja disepak. Orang lain mah pada bayar ke ruangan biar keringetan. Ya, kita mah biarin dah rumah yang tanpa AC, tanpa macam-macam keringetan, anggap aja sepak gratis gitu. Iya, orang lain mah sampai pengen keringetan bayar. Tuh yang iklan-iklan tuh yang pakai apa tuh lagi yang sampai ini dirubung begini ya. Cuman pengen keringetan. Kita mah nggak usah beli begitu. Emang ruangan kita gerah. Ruangan kita nggak pakai AC, udah nggak usah beli begitu. Masuk ke ruangan nikmatin ya Allah, gerah, sehat tuh begitu. Orang lain mah sepatunya cakep-cakep, akhirnya apa? Rumahnya dibikin halaman yang kayak batu-batu biar apa? Sehat. Kita mau udah membiasa keadaan gitu, udah nyeker-nyeker kayak gitu. Syukurin, itu tentrem, jiwanya tentrem. Tidak semuanya apapun dikeluhin, panas dikeluhin, hujan dikeluhin, iya dan lain sebagainya dan sebagainya. Tu'minu biliqaika, yang kemudian tu'minu biloika, yang kemudian beriman dengan bertemumu, berjumpa denganmu, watar dobi kodoika, minta merasa aman nanti, aman yang sampai ketemu engkau, dan kemudian dikasihlah sifat ridho bikodoika, ridho dengan ketentuan. Nah ini nih yang berat. Kalau sampai ada orang ridho dengan kodonya Allah, itu nanti Allah ridho. Kalau Allah ridho mah kelasnya bukan jannatul naim, bukan jannatul aden, bebas surganya mau kemana saja. Sebab apa? Allah ridho. Mau jadi apa-apa ridho. Belajaran gitu. Pamannya gini, seret jatuh. Kita mau padahal mau ngaji gitu, jatuh. Terserah ya Allah. Mau jatuh ke mau apa, yang penting asalkan kau ridho. Iya, yang penting saya mau ngaji. Ketabrak biarin, yang penting ridho, mau apa juga gitu. Dihina orang, yang penting kau ridho. Dapat rezeki dikit, yang penting ridho. Diomelin orang juga, nggak apa-apa ya Allah, yang penting ridho. Diuji kayak apa, yang penting kau ridho. Kenapa? Ngaku dirinya banyak, dulunya dosa mulu, dulunya teledor, masa mudanya cuman buat hiburan. Udah sekarang mau diapa-apain, asalkan kau ridho ya Allah. Itu kalau orang udah apa-apa asalkan ridho, itu mah nanti dapatnya apa? Ridhonya Allah. Dalam hadis qudsinya itu Allah bertanya kepada penduduk surga nantinya. Wahai ahli surga, apakah kalian senang di dalam surga? Iya ya Allah. Apa kalian mau yang lebih baik daripada surga? Iya ya Allah. Apa itu? Ridhoku di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Yang punya surga ridho. Coba kalau bapak-bapak main di rumah orang yang ada kolam renangnya. Boleh renang, boleh. Tapi yang punya rumahnya nggak ridho, cuman boleh doang. Kayaknya rada rikuh kita. Tapi kalau udah yang punyanya ridho, waduh, kita mau kayak apa juga. Yang punyanya ridho, senang banget. Tuh, maka dari itu ya, ini mah tergantung kita. Makomnya makom sabar, makom ridho. Kalau sampai ridho, ya apa-apain juga udah, saya ngaku ya Allah banyak kurangnya, banyak salahnya, mau diapain juga asal engkau ridho ya Allah, asal engkau ridho ya Allah, dah gitu begitu. Nah itu mah radhiyallahu anhum wa radu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Watakna abi atoika, dan kona'ah, terima dengan pemberianmu. Ini bapak-bapak segini nggak usah cemburu sama saya nggak usah cemburu sama Haji Engkon jadi pemborong, nggak usah cemburu sama Haji Burhan yang tanahnya banyak, dijual punya lagi, jual punya lagi, nggak ada habisnya Haji Burhan. Iya, karena Haji Burhan pinter nih, ini seorang orang Betawi, ini kalau jual tanah butuh dibeli jual, separuh buat yang dibutuhin, separuh buat beli tanah lagi, makanya nggak habis-habis tanahnya. Coba sebagian yang lain ya pengen nyunatin jual tanah tapi nggak beli lagi,
Iya, pengen punya mobil, jual tanah. Habis pengen nikahin, jual tanah. Ngulihin anak, jual tanah. Tapi Pak Haji Burhan tuh, jual tanah, tapi separohnya buat beli lagi yang rada murah. Nanti butuh udah mahal lagi sama. Begitu tuh. Iya, dan lain sebagainya. Ini kenapa ngomong contohnya itu tadi apa ya? Iya, suka kabur itu begitu. Nah, itu jadi qanaah. Jadi apa saja nggak usah cemburu. Jadi apa pengurus nggak usah cemburu. Ah, enakan juga Pak RT gitu, nggak usah. Iya, Pak RT ini aja dong puyeng. Ada yang warganya ngapa-ngapain, keluar masuk, pengen ngaji, iya. Iya dan lain sebagainya itu. Udah nggak usah ini. Ya, nggak usah dicemburuin. Mendingan ridho sebab kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat, di dunia yang dinilai oleh Allah siapa yang paling bertakwa, ayyukum ahsanu amal, siapa yang terbaik amalnya, ayyukum ahsanu qola, siapa yang terbaik ucapannya. Iya, amalnya, ucapannya, ketakwaannya itu yang dilihat. Jabatan mah RT itu paling sampai di batu nisan. RT dinar di kuburan mah malaikat munkar nakir nggak ada, RT nggak ada. Iya, profesor dokter juga paling di batu nisan. Di dalam kuburan mah nggak ada yang manggil ustad, nggak ada. Satoha nggak ada. Boro-boro malaikatnya cium tangan bolak-balik nggak. Ayo juga gaplok gampar duluan gitu. Iya, kamu ngomong mah pinter, ngerjain mah gitu. Iya, yang penting Allah ridho, malaikat ayo bingung. Iya, kalau udah gitu ridho, yang penting Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'tihi istighfar illa waqad awul lahul gufran. Dan tidaklah Allah memberikan kepada seseorang kemampuan mohon ampun. Ini ngucapin nih, astagfirullahaladzim. Itu ngomong begitu anugerah. Tidak sedikit orang paham di perguruan tinggi, di pesantren tentang keutamaan istighfar. Tapi suruh astagfirullah mah belum tentu bisa. Paham doang. Ada yang hafal hadisnya bisa jadi 10 hadis yang berhubungan dengan istighfar. Tapi praktek istighfarnya belum tentu. Ada yang paham keutamanya ngaji kayak begini. Tapi prakteknya ini berapa RT cuman segini. Iya, susah prakteknya mah gitu. Makanya ini otomatis siapa yang oleh Allah dikasih kemampuan istighfar, mohon ampun kepada Allah, terserah lafaznya, mau astagfirullah, mau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ujungnya mah ngaku dirinya salah, terus mohon ampun sama Allah, itu Allah sudah nyiapin untuk diampuni dosa, tinggal prakteknya saja. Jadi kalau saya mau lihat orang-orang yang diampuni dosa, yaitu orang yang suka istighfar. Enggak istighfar, itu tandanya emang dia berat. Ngomong astagfirullah aja susah. Tuh, susah. Waqad adalul ghufran. Qala Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kalian semua kepada Tuhan kalian, sesungguhnya kana ghafar. Allah itu maha pengampun. Ibarat itu yang namanya dosa udah dikerjain semua. Mabok, wah udah sampai bosan. Gonta ganti perempuan, wah udah kayak apa tahu, yang nenek-nenek, yang muda, yang hitam, yang putih, udah semuanya dah. Yang kayak ayam leor umpamanya begitu umpama. Tapi yang belum mah jangan mentang-mentang Allah Maha Pengampun. Kalau begitu kita jangan. Ini mah umpama yang dulunya. Semua namanya main judi, udah semua. Bahkan bisa jadi ngedolimin orang semuanya dan macam-macam. Allah itu ampunannya luar biasa. Ibarat dosa kita jumlahnya bagaikan hamparan pasir di laut tuh, nggak bisa dihitung ya. Itu baru dengan setetes rahmatnya Allah, itu masih besar rahmatnya Allah. Segitu sifatnya Allah. Iya. Jadi yang paling hebat mah orang yang sampai yakinnya sama Allah luar biasa. Tuh dosanya banyaknya kayak apa? Itu gara-gara apa?
Dia yakin sama saya, kalau saya Tuhannya dia butuh sama saya ampunin. Saya ampunin gitu. Bahkan nih, kita kalau yakin seyakin-yakinnya, yakin tapi ya tidak cuma baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalau ditimbang dengan dunia seisinya beratan la ilaha illallah. Dosa kita dengan itu beratan la ilaha illallah. Kalau tos-tosan nantinya, ya Allah, tapi kan dia tukang begini, begini, begini. Apa ada yang lebih berat timbangan pahalanya dengan la ilaha illallah? Oh iya, yang nggak ada yang berani itu malaikat sampai segitunya. Ada apa? Apakah ada yang lebih hebat daripada la ilaha illallah? Dia ngucapin la ilaha illallah dan dia yakin, tidak cuma baca. Cuman kalau yakin nantinya akan berbias kepada karakternya dia, sifatnya dia, fisiknya dia, benar-benar hidupnya semuanya ngikutin perintah Allah. Lama-lama gitu yakin tapi ya kalau nggak yakin mah cuma la ilaha illallah pulang gapleh tapi judi. Itu malah ilmunya cuma sekadar ikut bermasyarakat sama RT karena di RT ada pengajian. Yakin enggak sebenarnya mah cuman orang ngomong lele ikut la ilaha illallah. Allahu Akbar gitu. Tapi nengok-nengok, iya nyolong panci orang. Gitu. Iya teriak Allahu Akbar sambil gini, nyolong sendal orang gitu dan lain sebagainya. Jangan. Ya itu. Jadi supaya ada nilai batu loncatan, yakin. Dan saya sering cerita ya. Contoh, udah nggak apa-apa diulang-ulang. Itu dulu Nabi Isa senangnya ketawa mulu. Sementara Nabi Yahya itu satu jam cemberut mulu. Jadi ngarepin hidup itu kayaknya serius, nggak ada senyum. Kenapa? Takut di akhirat sama Allah. Kenapa? Nabi Yahya itu bayangin Allah itu serem, sadis berarti kan. Nabi Isa mah santai, padahal mah miskin banget. Mestinya mah orang miskin mah cemberut ya, ngeluh gitu, memelas. Ini mah orang miskin nggak nunjukin miskinnya, wah ketawa aja santai. Sehingga ditegur sama Nabi Yahya, Nabi Isa, kamu kenapa hidup ketawa lagi, apa nggak mikirin akhirat? Adabnya Allah itu maha dahsyat gitu. Adabun syadid, adabun alim gitu kan. Apa kata Nabi Isa? Nabi Yahya, ya kamu mah mikirinnya tentang maha yang begitunya doang. Allah juga kan maha kasih sayang. Rahmatnya Allah tidak ada batasannya. Kenapa kita mikirin Allah yang serem-serem doang? Gitu. Makanya kita santai hidup ini. Iya, udah saatnya ketawa. Saatnya senyum, saatnya ngopi, udah. Saatnya sholat ya sholat. Iya, jangan sampai sepaneng akhirnya apa stres. Mestinya umurnya 70 tahun baru 30 tahun mati mikirin mulu begitu. Iya, terlalu serius. Jadi hidup mah udah happy saja, happy yakin sama Allah, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Mas tato untuk semampunya, nggak dipaksa. Semampunya tuh. Yang haram-haram tinggalin mendingan tidur. Tuh mendingan tidur. Ketawa ikut ketawa. Senyum ikut senyum. Judi jangan itu mah jangan. Judi malah ngumpul ya jangan itu malah gitu. Yang begitu mendingan tidur itu dan lain sebagainya. Nggak usah pakai serius-serius amat sampai nggak ada senyum. Lihat orang, nggak ada. Saking apa? Saking takut. Padahal Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Tobat dan lain sebagainya. Udah happy saja. Itu nantinya happy itu membuat bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah gitu. Alhamdulillah. Ketiban kelapa, astagfirullah baru sabar. Innallaha ma'asabirin gitu. Ya ketiban kelapa mah jangan alhamdulillah juga klepok. Nanti dikira orang stres gitu. Ya kita mah orang-orang biasa ya kalau jatuh astagfirullah subhanallah. Iya. Senggol perempuan ya jangan lah. Perempuannya istri kita maksudnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi ya. Sampai-sampai kata
Nabi Muhammad bahwa sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhtatum hatta tablughu khotoyakumus sama summa tubtum lataballu alaikum." Kalau saja nih, ini sifatnya Allah. Kalau saja kalian itu berbuat salah, sampai kesalahannya hatta tablughu khotoyakumus sama, kesalahannya sampai mentok ke langit, ketutupan dosa semua. Bayangkan. Itu kalau umpamanya diperlihatkan sampai seujung mata gelap semua, ketutupan dosa kita sampai ke langit dosa semua umpamanya kelihatan tuh, sampai mentok ke langit itu dosa semua, saking banyaknya dosa. Tetapi apa? Sumatubtum lataballahu alaikum, kemudian kalian bertobat, sungguh Allah itu menerima tobat kalian. Ini Allah kita gitu. Tuhan kita tuh sifatnya begitu, dosanya banyaknya kayak apa? Tobat, sungguh diterima tobat kalian. Jadinya alhamdulillah. Tuh ada orang yang nyengir sehari-hari kerjanya nyengir, tapi nyengirnya senang sama Allah. Alhamdulillah, sampai bisa minum begini, alhamdulillah, senang banget. Udah minum senang, bisa jalan senang, bisa ngomong senang, bisa ketemu orang senang, ketemu saudaranya senang, ketemu siapa juga alhamdulillah. Bahkan ada satu ayat katanya, siapa orang makan minum terus dia senang bersyukur, apa kata Allah? Saya ridho kepadanya. Kalau ridho berarti diwali. Orang kalau diridoin oleh Allah wali, cuman gara-gara makan bersyukur. Bayangkan. Ini kalau kata buku Subah, saya pernah baca begitu. Asalkan orang nih makan saja gara-gara makan, gara-gara minum, ini benar-benar bersyukurnya, ya Allah, alhamdulillah, saya ridho sama kamu. Kata Allah, saya ridho. Ya kalau udah ridho, apa yang disusahkan? Allah ridho sama dia. Cuman gara-gara makan bener, terus ridho, senang bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Apalagi kalau ngekepin istri ya, wah alhamdulillah. Itu juga begitu bisa jadi orang hebat, bener. Gara apa? Tapi ngekepin istri dalam rangka mencurahkan kasih sayang. Ya Allah, saya pengen dapat rahmatmu, saya pengen nyayangin makhlukmu, boleh asalkan sah halal. Itu pun bisa jadi orang besar, cuma gara-gara begitu. Iya, jangan dianggap yang susah-susah amat. Jadi wali itu puasa 5 tahun, nggak usah. Iya, jadi wali nggak tidur siang dan malam, udah ngikutin syariatnya Nabi, membuat Allah ridho, tuh udah ridho Allah, udah kalau udah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. La taballu alaikum. Bahkan sebelumnya lagi, wala yu'tihi taubah illa waqad adallahul qabul, dan tidaklah seseorang dianugerahi kemampuan bertobat. Tobat sama istighfar bedanya apa? Saya sering banget ini. Kalau istighfar mah pengakuan mohon ampun. Astagfirullah. Saya mohon ampun ya Allah. Saya minta maaf ya Allah. Itu istighfar. Kalau tobat mah sikapnya. Sikapnya jangan sampai tegarotan yang lama. Istighnya mah 1000, astagfirullah, astagfirullah sambil megangin paha, astagfirullah ya Allah. Tapi megang paha itu mengeledek Allah. Iya, ada orang bajunya terbuka, kancingnya, subhanallah, subhanallah, tapi melotot, itu mengeledek namanya. Iya, walaupun istighfarnya banyak, astagfirullah, astagfirullah, tapi tambah melotot begitu. Atau sampai dikejar gitu, sampai mana alamatnya rumahnya begitu. Itu namanya ngeledek. Jadi tobat mah begitu astagfirullah langsung ke jalan yang benar. Itu sikap. Sikap mah sekali saja istighfarnya tocer, tobat mah. Ibarat galengan sawah, ternyata di tanah yang becek itu ada yang gemerlap, kelip-kelip, dikira berlian. Nyebur dia. Ternyata kaca pecah, ya dikira mah berlian. Udah tanggung ini menyebur terus, itu namanya nggak tobat. Tobat mah tadinya di galengan jalan yang bener, melihat gemerlap, kejebak, kaca, dikira mah berlian, balik lagi ke jalan yang benar, nerusin jalan, itu namanya tobat. Udah bener nih,
tergiur sama dunia yang gemerlap, dikira mah berharga banget. Ternyata dunia bikin kita lupa sama Allah. Iya, akhirnya apa? Astagfirullahaladzim, dah buru-buru lagi. Dunia kita butuh, tetapi jangan supaya salah, lalai dengan gara-gara dunia. Itu namanya tobat. Itu tobat mah baru istighfar. Astagfirullahaladzim sekali, 3 kali juga tercer. Tobat. Maka tobat itu jauh lebih dahsyat. Tobat. Sampai-sampai nih kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, maktubun haul ars qabla an takhluqad dunya bi arbati alafi amin wa illa wa inni la ghafar liman taba wa amana wa amila sholihan ihtada. Kata Nabi, tercatat di sekeliling ars qabla an takhluqad dunya, sebelum diciptakan dunia ini. Diciptakannya apa? Bi arbati alafin, 4.000 tahun. Apa ada tulisan? Di ars itu ada tulisan, wa inni laghaffarun liman taba, sesungguhnya saya zat yang maha pengampun bagi siapa saja yang bertobat, wa amana wa amila, dan beriman pada saya, wa amala, dan beramal amal yang soleh, summah tada, kemudian mendapatkan petunjuk. Itu tuh tulisannya. Sampai-sampai ada satu riwayat, kalau seluruh manusia di alam dunia ini orang benar semua, solihin dan solehat semua, saya matiin semua. Buat apa saya punya sifat zat maha pengampun kalau nggak ada yang dosa? Dosa itu, salah itu kadang sengaja oleh Allah diciptain. Tapi dosanya orang beriman tidak sengaja. Beda ya. Dosanya orang beriman tidak sengaja. Buat apa adanya dosa, adanya salah? Supaya tawadu. Contoh nih, gara-gara ada acara, sholat isya bablas, tidur, tahu tuh bangunnya jam 5, astagfirullahaladzim, ternyata kita belum sholat isya. Terus kalau begitu, berarti kita orang awam, boro-boro ngaku bersih, boro-boro ngaku soleh, apalagi ngaku wali, isya aja bablas. Itu dosanya dosa enggak sengaja. Iya. Allah sengaja supaya ada yang salah. Makanya Allah ciptakan iblis. Kalau Allah nggak menghendaki ada yang salah, buat apa nyiptain iblis? Buat apa nyiptain neraka? Kesalahan itu sengaja dibikin ada oleh Allah, tapi tujuannya supaya manusia merasa dirinya remeh, lemah, tidak mampu apa-apa. Jadi kalau ada bapak-bapak rajin dari awal sampai dari kecil sampai tua belum pernah maksiat, curiga saya. Iya, curiganya apa? Biasanya dosanya apa? Sombong. Kalau udah sombong, rontok itu semuanya. Iya, makanya ketika salah, oh ternyata kita itu lemah, kita itu orang awam, jauh dari kata soleh, solehat. Ini yang sebut dalam kitab Syarah Hikam, ketaatan, kemaksiatan yang menimbulkan ketawaduan itu lebih afdol, lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan kesombongan. Begitu. Dan saya pernah disampaikan ini saja. Jadi kalau kita salah, bukan kemudian udah tanggung salah terusin. Kalau kita salah, buat kita supaya ngaku ternyata kita orang lemah, orang biasa, belum apa-apa tuh. Jadi ngabungin sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.